Selamat siang, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Hati Kudus, Palembang. Hari ini adalah hari Jumat Agung, mengenang sengsara dan wafat Tuhan. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati demi menebus dosa dan pelanggaran kita. Namun, segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela. Sekalipun maut sudah tampak di depan mata, ia tidak melarikan diri. Jelaslah bahwa maut bukanlah kebinasaan, melainkan suatu kemenangan. Umat yang terkasih, perayaan ibadat penyembahan salib suci Jumat Agung pada siang hari ini akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SJ. Selama perayaan ibadat penyembahan salib suci siang ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan ibadat penyembahan salib suci Jumat Agung berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan ibadat penyembahan salib suci Jumat Agung segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan penyembahan salib suci dengan layak dan pantas.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbaharuilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusiawi surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Laksana sebuah taruk, hamba Yahwe tumbuh di hadapan Tuhan. Dan bagaikan tunas, ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya.
Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tetapi nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh, akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada umat, kepada maut, dan tidak rela terhitung di antara kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir.
Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Serahkan jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Silakan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, jawab Yesus, Telah
aku katakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba Imam Agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada aku? maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Agung dan ia masuk ke halaman istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal Imam Agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya,
Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan Yesus? maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam.
sendiri, tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu. Demikian terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itu aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran
mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyasah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini.
saja sendiri dan salibkanlah dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala.
Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan Dia mengatakan Akulah Raja orang Yahudi, Akulah Raja orang Yahudi. jawab Pilatus. Apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak
murid yang ia kasihi di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka
mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Ialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak keharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ.
Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang imam hidup dan tinggal di sebuah biara kecil, di suatu kota kecil juga. Pada waktu Jumat Agung seperti ini, dia membuat jalan salib yang tidak biasanya. Dia pergi keluar dari biara, dia ingin menjumpai mereka semua yang dia temui di jalan, khususnya dia punya intensi ingin berjumpa dengan Yesus dalam diri para gelandangan, homeless. Dia pagi-pagi keluar, 1 jam jalan kaki keliling, tidak juga menemuinya. Lalu masuklah jam kedua, dia keliling lagi ke area yang berbeda, tidak ketemu seorang pun yang tanda kutip homeless atau gelandangan. Jam ketiga dia keliling lagi, setelah 3 jam keliling, nampak di pojokan, di bawah satu pohon kecil, dia melihat ada seorang duduk di sana. Dia takut mendekati, jangan-jangan orang itu piknik, karena hari ini hari libur, kan? Tapi dia lihat ternyata orang yang dalam pakaian seadanya. Lalu dia berani duduk di dekatnya. Tak lama kemudian orang itu sadar kalau ada orang lain di dekatnya. Dia membuka matanya. Dan orang itu hanya memandang Romo tadi, lalu Romo itu mengatakan, saya tidak membawa apa-apa. Saya hanya membawa ini. Dia menunjukkan salib. Dia memang bawa salib itu. Silakan, terima, peganglah. Orang itu memandang Romo itu dengan mata tajam, lalu dia mengatakan, baik, diterimalah salib itu. Dia memandangnya, dia diam, tak lama kemudian tubuhnya bergetar. Di situ dia melihat dirinya yang dulu hebat, mengalami kehancuran, dan di situ di salib Yesus dia berjumpa dengan dirinya. Tapi bukan hanya berjumpa dengan dirinya, dia tetap bergetar, dia mengeluarkan air mata, lalu mengatakan, terima kasih Tuhan. Orang itu berjumpa dengan Tuhan waktu dia memegang salib itu. Terima kasih Tuhan, karena saya melihat kasih-Mu begitu besar kepadaku. Dia melanjutkan, terima kasih karena salib, karena kematian, karena kehancuran bukanlah akhir, tapi ini di balik salib saya melihat harapan. Saya melihat ada kekuatan cinta yang mengalahkan penderitaanku, yang mengalahkan kehancuran diriku. Rupanya orang itu mengalami keputusasaan dalam hidup sehingga dia tidak merasa
pantas lagi hidup seenaknya saja, sembarangan sebagai gelandangan, karena jarang ada orang menggelandang di kota itu. Lalu dia mengatakan kepada Romo itu, bolehkah aku menerima pengampunan? Aku ingin seperti seorang penyamun yang dengan rendah hati mengatakan, Jesus, remember me when you enter into your kingdom. Lalu Romo itu mengajak, saya tidak siap mendengarkan pengakuan, datanglah nanti pada jam 3 kami akan merayakan penyembahan salib. Di situ sebelumnya engkau bisa menerima pengampunan dari Allah yang memberikan dirinya, dari Allah yang mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Saudara-saudari, nanti sebentar lagi kita akan bertemu dengan Allah yang memberikan dirinya sampai sehabis-habisnya. Kita boleh menghormatinya, kita boleh menyembahnya, tapi kita juga punya kesempatan untuk mengatakan kepada Allah kita yang memberikan dirinya sampai sehabis-habisnya di kayu salib, Tuhan, ajarilah aku bertemu dengan diriku, bertemu dengan Engkau, ajarilah aku melihat kasih-Mu yang begitu besar, ajarilah aku di setiap ada penderitaan salib, ternyata Engkau memberikan kehidupan baru, harapan baru. Kalau itu nanti belum bertemu pada saat kita menyembah salib, pada saat kita menerima komuni kudus, tadi malam Yesus mengatakan pada Petrus, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mengambil bagian dalam hidupku. Pada saat itulah kita boleh meminta Yesus yang ingin tinggal bersama kita, meskipun hari ini kita rayakan sengsara dan kematiannya, dia ingin tinggal dalam diri kita, hidup kita. Kita mohonkan agar kita boleh bertemu dengan Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri, kita memanjatkan doa-doa permohonan kita, doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita, Paus Leo ke-14, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Berdirilah.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Yohanes Harun Yuwono, untuk semua uskup, imam, dan diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati
mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan sebesar apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pula pengungsi, menyembuhkan orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Saudara-saudari, sampailah kita pada upacara untuk penghormatan salib suci. Salib akan diarak dari pintu tengah menuju ke depan altar ini, dan nanti pada saat giliran kita bisa menghormati, menyembah salib Tuhan kita, kita juga bawa apa yang selama 40 hari sudah menjadi silih kita, menjadi pengorbanan kita, kita satukan dengan pengorbanan Kristus. Itu yang kita sebut dengan aksi puasa pembangunan.
Umat dimohon berdiri. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia.
Sepanjang via dolorosa kan dia lalui, laskar melapangkannya berbatu. Rakyat pun jadi saksi Karena urusan hukuman mati. Dari punggung penuh luka yang berdarah, mahkota menancapi kepalanya. Seiring tiap langkah
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
victory.
Saudara-saudari, setiap hari Jumat Agung, gereja akan mempersembahkan kolekte khusus atau persembahan khusus untuk tanah suci. Karena itu setelah komuni ini nanti petugas tata laksana akan membagikan tempat kolekte supaya kita bisa bersatu dengan seluruh gereja universal mempersembahkan sesuatu untuk tanah suci.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan puteramu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putramu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.